Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 4 adalah berpikir, memahami teks-teks. Memahami teks-teks pemikiran. Adapun teks-teks pemikiran atau an-nusus al-fikriyah, intelektual teks, maka pengetahuan rasional atau al-ma'rifah al-aqliyah merupakan asas untuk membangun teks tersebut. Perhatian di dalamnya pertama kali ditujukan pada makna-makna, kemudian pada kata-kata atau al-lafaz, dan susunan-susunan kata atau at-tarakib, proses. Teks pemikiran merupakan bahasa akal, bukan bahasa perasaan. Tujuannya adalah menyajikan pemikiran-pemikiran, terutama kebenaran-kebenaran, dengan maksud melayani pengetahuan dan membangkitkan akal. Kata dan susunan katanya dicirikan dengan adanya kecermatan, akurasi, dan penjelasan yang seksama. Teks tersebut dibangun di atas dasar akal tanpa memperhatikan aspek perasaan, serta terwujud dalam rangka menyebarkan kebenaran-kebenaran pemikiran dan pengetahuan-pengetahuan yang untuk mengetahuinya dibutuhkan kesungguhan dan kedalaman berpikir. Maka dari itu, teks-teks pemikiran benar-benar berbeda dengan teks-teks sastra. Hal ini karena teks sastra tidak berhenti pada fakta-fakta dan pengetahuan-pengetahuan, dan juga tidak dimaksudkan untuk memuaskan akal dengan berbagai pemikiran. Teks sastra hanya berusaha untuk mendekatkan fakta-fakta tersebut ke dalam benak, tetapi dengan memilih fakta yang paling nampak dan paling penting. Dengan kata lain, teks sastra memilih hal-hal yang padanya terdapat penampakan keindahan yang jelas atau yang samar, yaitu memilih hal-hal yang dapat menimbulkan pengaruh atau emosi. Berbagai kata dan susunan kata yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran tersebut disusun dengan metode yang dapat menggerakkan pembaca dan pendengar, sehingga bangkitlah perasaan mereka. Maka akan bangkitlah pada diri mereka emosi yang lahir dari perasaan tersebut, berupa rasa senang dan rela atau rasa marah dan benci. Ini berbeda dengan teks pemikiran, karena teks pemikiran dimaksudkan untuk memuaskan akal dengan pemikiran-pemikiran. Teks pemikiran berhenti pada batas fakta-fakta dan pengetahuan-pengetahuan tanpa memperhatikan apakah akan membangkitkan perasaan atau tidak. Jadi, teks pemikiran dimaksudkan untuk menggamblangkan pemikiran, bukan mendekatkan pemikiran atau pada pemahaman, serta bertujuan untuk menyajikan pemikiran dengan baik, tidak menonjolkan keindahannya. Yang hendak diwujudkan adalah kepuasan akal dan kecermatan pengungkapan. Teks pemikiran sama sekali tidak memberi perhatian pada emosi yang bisa digerakkannya, seperti perasaan benci, rela, senang, atau marah. Teks ini dimaksudkan semata untuk menyampaikan pemikiran apa adanya dan menjadikan bentuk pemikirannya, bukan bentuk susunan katanya, tampak dengan jelas. Karena itu, memahami teks-teks pemikiran sangat berbeda dengan memahami teks-teks sastra. Berpikir memahami teks-teks pemikiran tidak akan bisa terwujud kecuali dengan adanya informasi-informasi terdahulu atau al-maklumat as-sabiqah tentang objek pembahasan teks. Jika informasi tersebut tidak ada, teks tidak akan mungkin dipahami. Ini karena teks tersebut merupakan pengungkapan dari fakta tertentu. Jika tidak terdapat informasi-informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut, maka fakta tersebut tidak akan dapat dipahami bagaimanapun juga keadaannya. Gaya pengungkapan pemikiran atau al-uslub al-fikri mengharuskan bahwa informasi sebelumnya untuk memahami teks merupakan makna yang telah dijangkau pengertiannya. Apabila informasi terdahulu hanya sekedar diketahui tanpa dijangkau pengertiannya untuk memahami faktanya, maka seseorang tidak akan mungkin memahami suatu teks pemikiran. Sebab
Teks pemikiran mengungkapkan suatu pemikiran yang mempunyai fakta dan mempunyai pengertian atau madlul, bukan sekedar pemikiran. Jika suatu pemikiran telah dapat dipahami makna yang ditunjukkannya, tetapi tidak dijangkau faktanya atau tidak dilihat faktanya, berarti pemikiran itu tidak menjadi informasi terdahulu yang dapat digunakan untuk menafsirkan fakta. Ia hanya sekedar informasi yang tidak berguna dalam proses berpikir. Dengan kata lain, ia tidak berguna dalam proses memahami teks pemikiran. Jadi, syarat berpikir tentang teks pemikiran bukan sekedar adanya informasi terdahulu, melainkan juga harus ada pemahaman atau idrak, comprehension terhadap faktanya, dan ada gambaran atau tasawur, konsep yang hakiki akan maknanya. Jadi, jika Anda membaca buku apa saja tentang pemikiran, baik berupa pembahasan suatu pemikiran, topik maupun masalah, maka sesungguhnya teks-teks buku tersebut adalah teks-teks berbahasa Arab. Kata-kata dan susunan katanya pun berbahasa Arab, sedang Anda mengetahui bahasa Arab. Namun demikian, pengetahuan Anda tentang bahasa Arab itu meskipun membantu Anda untuk memahami makna dari kata-kata dan susunan kata, tetapi tidak bisa membantu Anda memahami makna-makna pemikiran yang dikandung oleh kata dan susunan kata tersebut. Maka agar Anda mampu memahami pemikiran-pemikiran tersebut, Anda mesti mempunyai informasi-informasi tentangnya. Juga informasi-informasi tersebut mesti dipahami faktanya dan tergambar maknanya. Jika tidak, Anda hanya akan mampu memahami ungkapan kalimat menurut pemahaman bahasa saja, yang kadang pemahaman Anda tersebut sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh pemikiran tadi dan kadang tidak sesuai. Namun, bagaimanapun juga, pemahaman tersebut bukanlah pemahaman terhadap suatu pemikiran, melainkan sekedar pemahaman secara bahasa. Sebagai contoh, Anda membaca teks berikut. Orang yang mempunyai kesadaran politik wajib mengarungi pertarungan untuk melawan seluruh pandangan yang bertentangan dengan pandangannya dan melawan seluruh pemahaman yang bertentangan dengan pemahamannya. Pada saat dia terjun dalam pertarungan tersebut untuk mengokohkan pemahamannya dan menanamkan pandangannya. Teks tersebut termasuk teks pemikiran, maka tidak cukup Anda memahami maknanya dalam bahasa Arab agar bisa memahaminya. Begitu juga tidak cukup dengan mengetahui makna dari berbagai kata dan susunan kata pada teks tersebut agar bisa mengetahui maknanya. Untuk memahaminya, harus jelas bagi Anda fakta dari pengamatan politik atau at-tadabbur as-siyasi dari sudut pandang tertentu, dan juga harus tergambar dengan jelas bagi Anda apa pengertiannya. Demikian pula fakta yang dimaksud dari pandangan dan makna yang ditunjukkan fakta pertarungan antara pandangan orang dengan pandangan Anda, dan fakta penanaman pandangan tersebut kepada orang lain. Semuanya juga harus dipahami dan tergambar dengan jelas oleh Anda. Dengan kata lain, informasi-informasi terdahulu tentang kesadaran politik atau al-wa'i asy-syiyasi, political awareness, pertarungan atau an-nidal, struggle, pandangan atau al-itijahat, viewpoints, dan pemahaman atau al-mafahim, konsep, haruslah tergambar faktanya dan dijangkau maknanya agar teks tersebut bisa dipahami. Jika itu tidak bisa diwujudkan dan informasi-informasi terdahulu pun hanya sekedar berupa informasi atau makna yang ditunjukkan hanya diperhatikan sebagai makna bukan sebagai fakta, maka teks pemikiran tersebut tidak mungkin bisa dipahami. Jika tidak dipahami, maka teks tersebut tidak ada gunanya walaupun dihafal di luar kepala. Karena itu, teks-teks pemikiran itu bagaikan sebuah bangunan. Tidak mungkin menghilangkan sebuah batu darinya dengan tetap mempertahankan bentuk bangunan tersebut sebagaimana adanya. Maka tidak mungkin pula memindahkan satu huruf dari teks pemikiran dari satu tempat ke tempat lain. Begitu pula tidak mungkin mengganti satu kata dengan kata lain. Sebaliknya, suatu teks haruslah dijaga sempurna sebagaimana adanya. Sebab fakta yang dimaksudkan
menjelaskan darinya, yaitu makna atau madlul dari pemikiran yang hendak disampaikan adalah sebuah fakta tertentu dan gambaran tertentu. Jika ada suatu fakta atau gambaran yang berubah, akan berubah pula pemahamannya, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Jadi, memahami teks pemikiran menuntut adanya pemahaman terhadap makna atau madlul teks, dan adanya pemahaman makna tersebut menuntut adanya penjagaan terhadap kata-kata dan susunan-susunan katanya. Benar bahwa teks pemikiran kadang disusun seperti susunan teks sastra, sehingga pengaruh teks pemikiran terhadap perasaan di samping kejelasan dan kristalisasi berbagai fakta akan dapat diamati keberadaannya. Tetapi bagaimanapun teks tersebut adalah teks pemikiran, bukan teks sastra, karena syarat teks pemikiran bukanlah tidak berpengaruh terhadap perasaan, tetapi menjelaskan fakta-fakta, baik mempengaruhi perasaan maupun tidak. Jadi, memperhatikan pengaruh teks pemikiran terhadap perasaan tidak mengeluarkannya dari kategori teks pemikiran, melainkan tetap merupakan teks pemikiran selama perhatian pada teks tersebut diarahkan pada pemikiran, dan pemikiran menjadi maksud mendasar dari perhatian tersebut. Meskipun ada perhatian mengenai pengaruh teks-teks pemikiran terhadap perasaan, namun untuk memahaminya tidaklah berbeda dengan teks yang tidak memperhatikan pengaruhnya terhadap perasaan. Untuk memahami teks pemikiran harus ada informasi terdahulu tentang berbagai pemikiran, harus ada pemahaman terhadap fakta pemikiran dan gambaran terhadap maknanya. Memang benar, teks-teks pemikiran kadang layak bagi setiap orang, dan teks tersebut mampu menyampaikan pemikiran kepada setiap orang, bagaimanapun juga sakafah mereka. Jadi, meskipun teks pemikiran itu mendalam, ia tetap berpeluang bisa dipahami oleh setiap orang. Namun demikian, teks-teks seperti itu, meskipun setiap orang mampu mengambil apa yang mampu dipahaminya dari teks-teks pemikiran tersebut, tetapi tidak setiap orang akan bisa memahaminya, mengingat kedalamannya. Benar, orang akan mengambil teks pemikiran sesuai apa yang mampu dia pahami, tetapi tidak setiap orang mampu memikirkannya atau memahaminya, karena teks-teks pemikiran tidak mungkin bisa dipahami apabila tidak terdapat informasi terdahulu yang setaraf dengan pemikiran. Demikian pula jika fakta berbagai pemikiran tidak dipahami dan maknanya tidak bisa tergambar dalam benak, maka tidak mungkin seseorang mengambil manfaat darinya dan tidak mungkin pula melaksanakan pemikiran-pemikirannya. Jadi, bahwa setiap orang mampu mengambil pemahaman dari teks pemikiran sesuai dengan kemampuan untuk memahaminya tidak berarti bahwa setiap orang mampu memahami teks-teks tersebut, karena orang-orang yang tidak mempunyai informasi terdahulu yang setaraf dengan pemikiran tidak akan mampu memahaminya, bagaimanapun juga keadaannya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa adanya informasi terdahulu sudah cukup untuk membentuk pemikiran apabila terdapat penginderaan, dan ini berarti teks pemikiran bisa dipahami cukup dengan adanya informasi terdahulu pada diri orang yang akan menafsirkan fakta yang dikandung oleh teks-teks pemikiran. Jawabannya, bahwa maksud dari adanya informasi terdahulu adalah untuk menafsirkan fakta yang terkandung dalam suatu teks, dan fakta tersebut tidak akan bisa ditafsirkan dengan informasi terdahulu kecuali jika informasi terdahulu itu setaraf dengan pemikirannya. Maka jika informasi terdahulu yang ada hanya berupa informasi kebahasaan semata, maka itu tidak mencukupi kecuali hanya untuk menghasilkan penafsiran teks secara bahasa atau at-tafsir al-lughawi. Informasi seperti itu tidaklah cukup untuk bisa menghasilkan penafsiran teks secara pemikiran atau tafsir al-fikr. Jika informasi terdahulu tentang pemerintahan adalah pemerintahan itu identik dengan kekuatan atau al-quwah, force, maka ini tidak cukup untuk memahami makna pemerintahan. Bahkan informasi seperti itu akan dapat membuat orang tersesat dalam memahami makna pemerintahan. Jika informasi terdahulu tentang masyarakat adalah masyarakat itu merupakan kumpulan orang
dan berbagai interaksinya saja, maka itu tidak cukup untuk memahami masyarakat guna mengubah dan menjaga masyarakat. Ini dikarenakan informasi terdahulu tersebut tidak setaraf dengan apa yang dimaksud dengan masyarakat. Jadi, agar informasi terdahulu bisa dipakai untuk memahami teks pemikiran, haruslah setaraf dengan pemikiran yang dikandung dalam teks, bukan sekedar informasi. Mungkin ada yang mengatakan, jika syarat memahami suatu teks pemikiran adalah harus ada informasi terdahulu yang setaraf dengan pemikiran yang ingin dipahami, maka dari mana datangnya persyaratan bahwa pemikiran harus dipahami faktanya dan harus tergambarkan maknanya? Selain harus ada informasi terdahulu yang setaraf dengan pemikiran, jawabannya bahwa memahami teks pemikiran maksudnya bukanlah untuk mencari kenikmatan, bukan pula hanya untuk mengetahui maknanya. Memahami teks pemikiran tujuannya adalah untuk diambil, yaitu dipahami untuk diamalkan. Jika tidak demikian, maka teks tersebut tidak ada faedahnya dan tidak bernilai. Ini karena mengetahui suatu pemikiran maksudnya adalah untuk mengambilnya, bukan sekedar mengetahuinya. Sedangkan mengambil suatu pemikiran tidak mungkin dilaksanakan kecuali mengetahui faktanya dan mampu menggambarkan maknanya. Maka dari penjelasan tersebut, untuk memahami teks pemikiran disyaratkan harus ada 3 hal yang di samping harus adanya informasi terdahulu. Pertama, informasi terdahulu harus setaraf dengan pemikiran yang ingin dipahami. Kedua, fakta pemikiran harus dipahami sebagaimana adanya dengan pemahaman yang bisa membatasi dan membedakannya dengan yang lain. Ketiga, gambaran fakta pemikiran tersebut haruslah tergambar dengan benar sehingga memberikan gambaran hakiki tentang fakta pemikiran. Apabila ketiga hal tersebut tidak terwujud secara bersamaan, tidak mungkin seseorang akan mampu memahami suatu teks pemikiran, yakni maksudnya ia tidak akan mampu memahami suatu pemikiran. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mengambilnya, karena maksud memahami suatu pemikiran adalah untuk mengambilnya, bukan hanya memahami maknanya. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.